Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Sari. Saya dari kelas E semester 4, jurusan PIAUD, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan secara ringkas materi perkuliahan dari pertemuan pertama sampai ke-14, mata kuliah metode pengembangan fisik motorik anak usia dini, dosen pengampu Wan Ahmad Rizky Muharani MPD. Baik, pertemuan pertama dan pertemuan kedua, dosen menjelaskan tentang kontrak belajar dan tugas-tugas. Mahasiswa mampu memahami kontrak belajar dan mengerjakan tugas kelompok. Bentuk kuliahnya seperti tatap muka di kelas. Metode pembelajarannya diskusi dan tanya jawab di kelas. Pertemuan ketiga yaitu materinya dasar-dasar perkembangan fisik motorik secara singkat. Perkembangan fisik merupakan perkembangan yang signifikan bagi anak. Menurut Herlock, perkembangan fisik anak usia dini mencangkut 4 aspek, yaitu yang pertama aspek sistem syaraf, yang sangat berkaitan erat dengan perkembangan kecerdasan dan emosi. Aspek yang kedua, otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Aspek yang ketiga, kelenjar endokrin, yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru. Aspek yang keempat, struktur tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi tubuh. Pertemuan keempat yaitu materinya metode perkembangan fisik motorik. Di sini saya mengambil 3 metode. Metode yang pertama, metode dipilih sesuai dengan strategi kegiatan karena metode adalah cara untuk mencapai tujuan. Metode yang kedua, metode disesuaikan dengan karakteristik anak, kemampuan motorik, gerak kasar dan halus, mengelola, mengontrol gerak tubuh dan koordinasi, keterampilan tubuh, dan cara hidup sehat. Metode yang ketiga, tidak mengakibatkan cedera, rasa takut, dan cemas. Pertemuan kelima yaitu materinya tentang teori perkembangan fisik motorik. Prinsip perkembangan motorik adalah adanya suatu perubahan baik fisik maupun psikis sesuai dengan masa pertumbuhannya. Perkembangan motorik sangat dipengaruhi oleh gizi, status kesehatan, dan perlakuan motorik yang sangat sesuai dengan masa perkembangannya. Pertemuan keenam, perkembangan fisik motorik untuk anak usia dini. Jadi, perkembangan fisik motorik anak usia dini dapat diartikan sebagai perubahan bentuk tubuh pada anak usia dini yang berpengaruh terhadap keterampilan gerak tubuhnya. Pertemuan ketujuh, materinya tahap pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik. Ada 7 tahapan perkembangan fisik motorik. Yang dari umur 0 sampai 3 bulan mulai belajar mengangkat kepala. Umur 4 sampai 6 bulan mulai bisa memiringkan badannya. Umur 7 sampai 9 bulan terlihat lebih kuat meraih mainan. Umur 10 sampai 12 bulan pandai mengangkat badannya untuk berdiri. Umur 1 sampai 2 tahun sudah mampu berjalan dengan baik. Umur 2 sampai 3 tahun mampu menaiki tangga menendang bola. Umur 3 sampai 4 tahun sudah bisa berjalan dengan mengayunkan tangan, melompat, dan memanjat. Pertemuan ke-8 yaitu UTS. Pertemuan yang ke-9 yaitu tentang ruang lingkup perkembangan fisik motorik. Ruang lingkup fisik motorik dibagi menjadi 2. Yang pertama, ruang lingkup perkembangan motorik kasar, yaitu tentang gerak lokomotor, gerak non-lokomotor, gerak manipulatif. Yang kedua, motorik halus, adalah gerakan melibatkan otot-otot kecil seperti otot jari tangan, otot muka, dan lain-lain. Pertemuan ke-10 yaitu tentang bentuk dan jenis permainan anak untuk perkembangan fisik motorik. Ada beberapa contoh untuk bentuk dan jenis permainan anak. Yang pertama, permainan kreatif untuk gerakan motorik halus. Contohnya itu aku dapat memakai baju sendiri, jenisnya latihan. Tujuannya untuk mengenalkan berbagai keterampilan hidup mandiri, khususnya memakai baju, melatih koordinasi mata dan tangan. Yang kedua, permainan kreatif untuk gerakan lokomotor. Contohnya itu ayo dorong terus, jenis permainannya itu perlombaan. Tujuannya untuk melatih gerakan lokomotor yaitu merayap.
pertemuan ke-11, yaitu tentang perkembangan fisik motorik melalui permainan kreatif. Permainan kreatif akan membantu berbagai aspek perkembangan anak. Salah satunya adalah perkembangan fisik anak. Perkembangan kreatif anak akan mendorong kebutuhan anak untuk secara aktif berinteraksi dan terlihat dengan lingkungan fisiknya. Baik, pertemuan ke-12, indikator perkembangan fisik motorik anak usia dini. Penelitian menganalisis perkembangan fisik motorik anak usia dini merupakan proses perkembangan yang berkesinambungan. Terjadi secara signifikan pembentukan tulang, tumbuh kembang gerakan otot-otot dan syaraf sesuai dengan rentang usianya, yang akan mempengaruhi keterampilan anak dalam bergerak. Pertemuan ke-13, yaitu tentang program pembentukan kesegaran jasmani, yaitu ada 3. Dengan latihan kekuatan adalah kemampuan otot untuk melakukan konsentrasi guna membangkitkan ketegangan terhadap suatu tekanan. Yang kedua, latihan kelincahan adalah kemampuan untuk mengubah arah dan posisi tubuh dengan cepat dan tepat. Yang ketiga, latihan kecepatan, kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan yang sejenis secara berturut-turut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Yaitu pertemuan ke-14, unsur-unsur kesegaran jasmani, yaitu ada 10. Yang pertama, kekuatan, daya tahan, kecepatan, kelincahan, kelenturan, ketepatan, reaksi, keseimbangan, koordinasi, dan daya otot. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.